Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila musannifi hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah al-imam An-Nawawi al-Bantani ila hadratus syekh Haji Nur Ali bin Hajjamaimunah ila hadratus syekh Haji Abdul Mughni bin Sa'bah hadratus syekh Haji Syarzi bin Haji Abdul Rahim Bisharani bin Ihsan Bisharani bin Amunah Menabin Tamaryani Maryani bin Kayunani Kayunani bin Kayudri Kayudri bin Adam Syekhulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini bisa taklim. Mudah-mudahan taklim kita ya Allah jadi amal soleh. Mudah-mudahan taklim kita ya Allah jadi wasilah husnul khotimah. Mudah-mudahan ya Allah taklim kita menjadi wasilah selamat dunia, selamat alam kubur, selamat akhirat, selamat siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kita akan ngaji surah Al-Lail atau suratu Wal-Laili, namanya surah Wal-Laili. Wal-Lail itu artinya demi waktu malam. Makiyatun termasuk salah satu surah makiyah, diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Wahya ihda wa isyruna ayatan, ada 21 ayat. Tadi dibacanya tidak 21, separuh ya.
wa ihda wa sab'una kalimatan, ada 71 kalimat. Wa salasu mi'atun wa ishruna harfan, ada 320 huruf. Qala al-Qaffal rahimahullahu, menurut Imam Qaffal, nuzilat hadhihi suratu fi Abi Bakrin wa infaqihi 'alal muslimin. Jadi menurut Imam Qaffal, surah Wal-Laili ini turunnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Menjelaskan apa? Wa infaqihi 'alal muslimin, dan infaknya Abu Bakar kepada orang-orang Islam. Yang kedua, wa fi Umayyah ibnu Khalaf, dan surah ini selain turun kepada Sayyidina Abu Bakar, juga turun kepada Umayyah bin Khalaf. Wa bukhlihi, dan pelitnya Umayyah bin Khalaf. Wa kufrihi, dan kufurnya Umayyah bin Khalaf. Jadi menjelaskan dua orang, satu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kebaikan-kebaikan beliau, salah satunya adalah infaknya Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang Islam. Yang kedua, surah ini atau surah Wal-Lail ini turun kepada orang yang bernama Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini orang yang sangat pelit. Yang kedua, yang sangat kafir. Jadi menjelaskan dua sosok yang berbeda karakternya. Yang satu gemar berinfak, yang satu pelit, yang satu senang membahagiakan orang lain, yang satu senang menyusahkan orang lain. Nah, perjalanan dua orang itu kayak apa dan bagaimana? Kita lihat dalam surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla. Wal-laili, dan demi waktu malam, idza yaghsha ay hina yaghsha asy-syamsu, ketika matahari tertutupi, malam. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang, ay dhahara, ketika jelas, waktu siang itu jelas. Bizawali dzulmatil laili, dengan hilangnya kegelapan malam. Siang dan malam sama nggak Pak? Beda. Siang dan malam beda. Makanya ini menggambarkan berpasangan siang dan malam. Malam adalah ketika matahari tertutupi. Kemudian ketika siang, hilanglah kegelapan malam itu. Artinya berpasangan. Nah, kita tinggal mau milih yang mana. Apakah milih jadi kegelapan, apa mau milih jadi penerang? Kalau milih jadi penerang, kalau ada kita, orang senang karena terang. Kalau ada kita, semua kelihatan karena terang, ya kan? Kalau ada kita, semua aman karena terang. Coba malam, orang bingung, orang pusing,
ya kan, karena nggak ada cahaya. Kemudian banyak binatang-binatang yang membahayakan waktu malam. Banyak jin, kuntilanak, genderuwo, buta hijau, ya kan, pada bertebaran waktu malam. Nah, jadi sampean mau pilih siang atau malam, terserah. Mau pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau mau pilih Umayyah bin Khalaf. Yang jelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah berakhir di surga. Kalau Umayyah bin Khalaf berakhir di neraka. Yang kedua, wa ma khalaqal dzakara wal untha, ay wallazi zat khalaqa yang telah menciptakan sinfayil zakari wal untha, dua golongan laki-laki dan perempuan. Min kulli ma lahu tawalada, dari setiap laki-laki dan perempuan itu kemudian saling mempunyai anak dan keturunan. Artinya bahwa wa ma khalaqal dzakara wal untha menggambarkan manusia itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ayat selanjutnya, inna sa'yakum lasyatta, ay inna amalakum la mukhtalifun fil jaza. Inna amalakum, sesungguhnya amal kalian semua, pekerjaan kalian semua, aktivitas kalian semua, la mukhtalifun fil jaza, benar-benar beda dalam upah, dalam balasan, dalam jaza itu ya balasannya, upah balasan. Jadi amal kalian semua, amal manusia semua itu ya beda-beda. Makanya tadi diawali dengan Abu Bakar dan Umayyah bin Khalaf, berbeda-beda. Li'anna ba'dahu dolal yujibun niron, sebagian orang amalnya dolal, amalnya tersesat, amalnya buruk, amalnya jelek, amalnya tidak diridhoi Allah, sehingga yujibu an-niron, mewajibkan masuk ke dalam neraka. Wa ba'duhu dan yujibul jinan, dan sebagian orang itu ngikutin petunjuk, ngikuti hidayah. Kalau mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah, maka yujibul jinan, mewajibkan masuk ke dalam surga. Artinya bahwa kelompok manusia sudah digariskan oleh Allah, ada penghuni neraka, juga ada penghuni surga. Ada laki-laki, juga ada perempuan. Ada walaili, juga ada wan nahar. Tergantung manusia. Makanya ya, pilihannya kita memilih yang mana. Milih yang mana. Kalau kita lebih banyak memilih melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, menghidupkan kebaikan, berarti jalan itu adalah jalan menuju surga. Kalau kita lebih banyak keburukan, menebarkan keburukan, jalan itu berarti jalan menuju neraka. Begitu. Gampang hidup itu, tinggal milih yang mana. Dah, lanjut. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba
husna fasanu yassiruhu lil usra. Fa amman maka barang siapa atau yang mau memberi. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu amman atau hidupnya selalu memberi, selalu ada tangan di atas. Atau sebab orang kalau membiasakan diri menjadi tangan di atas, ya insya Allah punya kehormatan, ya kan, izahnya terjaga, kehormatannya terjaga. Karena orang tangan di atas itu sebagai pemberi, ya kan, apapun yang ia miliki, apakah memberi ilmu, memberi pengalaman, memberi apa lagi? Memberi uang, materi, memberi apa lagi? Memberi solusi, memberi masukan-masukan yang baik, memberi saran, apalah yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau wattaqo, kemudian memberi dasarnya adalah takwa. Dasarnya karena Allah. Sebab ada orang yang memberi tapi dasarnya bukan karena ittaqo, bukan wattaqo. Dasarnya bukan karena takwa. Orang-orang seperti ini itu nanti nggak bisa istiqomah. Kenapa nggak bisa istiqomah? Karena kan kecewa. Manusia itu kan haulitu halua manua jazu'an. Kalau lagi butuh baik banget. Kalau mau ngutang baik banget nggak kira-kira? Ya. Kalau mau ngutang udah baik banget. Nempel aja ya. SMS aja. Tahu-tahu cuma ngutang. Begitu udah gak butuh kira-kira gimana tuh? Ingat nama kita nggak? Pak, kalau nggak butuh ingat kita nggak? Ya, boro-boro ingat kita. Itu manusia cara umum begitu. Makanya ketika kita memberi, jangan ngarep balasan dari dia. Ittaqo saja, wattaqo, serahkan kepada Allah. Kita kasih kayak apapun, lupa kadang orang. Kalau kita ngarep-ngarep dibalas sama dia, ya percuma, kecewa. Makanya kita harus punya dasar fa'amman a'to wattaqo. Terserah mau balas mau enggak, biarin, yang penting saya niatnya karena Allah. Nanti Allah akan balas kita dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Kecewa Pak, bener. Orang itu mau sama kita tuh lagi butuh. Nggak siapa rata-rata manusia itu begitu. Makanya begitu kita nyumbang, begitu kita memberi, begitu kita bersedekah, begitu kita membantu, begitu kita memberikan solusi, bismillah karena Allah, mau balas mau nggak bodoh amat, yang penting karena Allah, gitu aja Pak. Ke anak kira-kira begitu nggak? Kalau bisa begitu juga ke anak. Lah Pak, jangankan anaknya miskin, anaknya kaya aja sama orang tua menghitung kalau orang tua minjem ya. Iya enggak? Mama kemarin minjem, mana duitnya Papa? Kemarin minjem, ya kan itu anak. Udah jangan ngarep-ngarep lah, yang penting kita tugas kita karena Allah, menyekolahkan anak, mendidik anak, membesarkan anak. Ingat nggak ingat biarin Allah yang mengingatkan, gitu aja. Berbuat baik sama orang, wattaqo aja dasarnya Pak. Itu anak loh, apalagi orang lain. Ya, kita bantu dari A sampai Z, satu kali aja nggak dipinjemin duit, marahnya itu semuanya hilang semua. Itu kita kebaikan kita itu manusia secara umum. Kita tolong, kita bantu, sekali kita berbuat salah, hilang itu kebaikan kita itu. Ngerasain nggak begitu Pak? Iya.
Makanya udah bodo amat. Yang penting kita sedekah, yang penting kita memberikan solusi, yang penting kita berbagi. Biarkan Allah yang akan membalas kita, itu aja. Saya lihat pesantren-pesantren kiai ya, coba deh kita sama-sama renungkan. Orang tua nitipin anak ke pesantren, dididik, diajarin, ya, dididik, diajarin, diarahkan, diopenin, udah pinter, bantuin kiai di pesantren apa dibawa pulang? Anak ini dibawa pulang apa bantuin di pesantren? Dibawa pulang. Coba ratusan ribuan santri kiai kalau berharap pengen dibalas sama murid yang pada ya diajarin, kecewa nggak kira-kira? Kecewa, boro-boro pada inget kalau ada acara doang, ya iya sama. Gak banyak nyekolahin anak, mendidik anak, ya apalagi anak perempuan udah gede di bawah siapa? Udah gede di bawah siapa? Suaminya. Ya, pulangnya kapan? Tak lebaran sekali. Kalau pulang, ya bawa bolu Surabaya doang ya. Amplop sesekali doang gitu kan. Coba kalau kita ngarep-ngarepinnya kepada anak. Jangan. Wattaqo. Allah ajarin wattaqo. Takwa kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ya, ada orang gak punya anak, gak punya suami. Pak Iwan, saya nanti kalau pensiun bagaimana? Udah, jangan takut, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sekarang menolong orang karena Allah. Nanti Allah akan menggerakkan hatinya orang untuk menolong kita di saat kita butuh bantuan pertolongan. Biarkan Allah yang menolong. Begitu Pak. Saya doktrin anak buah saya di sekolah. Kamu ajarin anaknya orang, ya kan? Kamu doktrin anaknya orang. Ikhlas, yakin anak kamu pun bakal diajarin oleh gurunya dengan ikhlas. Itu prinsipnya. Makanya wattaqo. Al-Quran tuh ngajarin kita supaya kita nggak kecewa, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Makanya fa'amman a'ta wattaqo. Terlalu banyak kasus yang terjadi, orang kecewa dengan teman, kecewa dengan saudara, kecewa dengan handai tolang, karena mereka berharap, ya kan, apa yang mereka berikan itu agar bisa dibalas. Akhirnya dia kecewa. Makanya Allah mengingatkan wattaqo, takwa. Dan bismillah aja. Bismillah. Yang penting saya bantu, saya ajarin, saya didik, saya arahkan, ibarat guru. Ya, atau kepada tetangga, yang penting kita bantu, syukur bukan kita yang dibantu. Ya kan? Bukan kita yang minta bantuan. Kita bantu bismillah aja. Bismillah. Wattaqo, niatnya karena Allah. Jangan pengen dibalas sama dia. Jangan. Sekali lagi jangan. Apa nanti akhirnya kecewa. Wastaghna wasaddaqo bil husna. Wattaqo wasaddaqo, dan membenarkan bil husna dengan surga. Artinya yakin bahwa kalau dia ikhlas bakal dibales oleh Allah, masuk ke dalam surga. Surga itu kan bisa jadi hari ini Allah berikan, dalam tanda kutip ya, majazi. Misalnya surga itu lambang bagi kita hari ini, lambang kebahagiaan, kesenangan, kemewahan, dan seterusnya. Kalau kita memberi karena Allah, dasarnya takwa, yakin Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita. Banyak udah jangan takut miskin, dan bismillah aja. Memang berat sih Pak, ya Pak ya, berat. Baru ngambil di ATM, ya ada orang datang lagi, ya udah merem kasih aja. Ada yang ngasih lagi ntar juga gitu. Itu walaupun bukan berupa uang ya, macam-macam lah. Itu harus yakin Pak, harus yakin. Ada anak buah saya ngadep di kantor, Pak Iwan, ya saya bingung, memang kenapa? Baru gajian, mertua saya masuk rumah sakit. Baru gajian, mertua saya butuh. Baru gajian, ini butuh.
Saya nggak pernah megang duit katanya. Jangan takut, Allah pasti punya sesuatu yang akan Allah berikan pada ente kata saya. Yakin aja, benar. Dapat SK PNS tanpa mengeluarkan uang sepeser betul kan? Seringlah terjadi begitu kan? Ya. Nah, tinggal kita bagaimana wasaddaqu bil husna, bahwa kita membenarkan akhir kita adalah bagus, Allah memberi balasan yang terbaik buat kita. Keyakinan itu terpatri dalam diri kita. Ya, atau misalnya begini, mungkin di antara kita semua sedikit punya kelebihan rezeki, tiba-tiba ada orang ya kan minjem dikasih boro-boro bayar, ingat aja enggak ya? Boro-boro ingat ketemu aja kabur ya, gitu kan. Begitu ditagih marah-marah gitu kan. Sering nggak terjadi begitu kan? Udah bismillah aja lah. Nggak akan miskin kita dengan begitu. Biarin aja. Ingetin kalau nggak bayar ya udah. Tadi ganti oleh Allah. Ganti oleh Allah. Ini memang perlu mental ya. Perlu mental untuk mengamalkan ini. Mental dalam artian ya perlu keyakinan yang kuat bahwa ketika kita a'ta wattaqo wasaddaqo bil husna, maka ujungnya adalah fasanuyassiruhu lil yusra. Banyak kemudahan hidupnya. Dilalah. Alhamdulillah ketemu jalan. Alhamdulillah dibantu. Alhamdulillah ditolong. Alhamdulillah ketemu jalan keluarnya. Alhamdulillah ketemu teman. Alhamdulillah ketemu murid. Ketemu alhamdulillah terus. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Memang siapa yang bikin mudah? Siapa yang bikin ketemu? Siapa yang menggerakkan hatinya orang untuk berbuat baik kepada kita? Siapa yang menggerakkan hatinya orang untuk peduli kepada kita? Allah. Gitu Pak. Yakin gak Pak? Yakin ya? Harus yakin. Fasanuyassiruhu lil yusra. Penuh kemudahan. Penuh jalan keluar. Sehingga ya pusing tapi gak terlalu lama. Kenapa? Karena dikasih jalan keluar. Bismillah lah Pak. Bismillah. Saya ketemu dengan senior saya. Dia cerita. Begitu dia cerita, saya penasaran. Saya tanya, Ustaz, antum waktu nikah udah punya rumah belum? Emang kenapa? Ya sekarang bangunannya ada 5 lantai, tanahnya 12 hektar, punya lembaga dari RA, TK, SD, SMP, SMA sampai kemudian anak-anak pesantren. Dari mana? Kemudian dia bercerita, ya saya berusaha, kata beliau, senantiasa memudahkan urusan anak-anak yatim. Jadi banyak anak yatim udah gratis gitu Pak. Oh ini tuh rumusnya. Itu rumusnya. 12 hektar. Bayangin waktu dia bangun sekolah, ada yang nganterin semen 1 truk, nggak tahu yang ngirim siapa. Diantarin, coba. Logika kita nggak ketemu. Itulah jalan-jalan yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, manakala kita memberikan kemudahan kepada banyak orang. Begitu Pak. Yakin aja lah, bismillah. Semampu kita, ya Pak ya. Nggak harus banyak lah. Itu nggak harus banyak, semampu kita. Apa kepada orang tua, apa kepada saudara, apa kepada tetangga, apa kepada teman. Apalagi hari ini, ya 4 bulan terakhir lah ini, kondisi luar biasa, ya kan? Wah, terkena imbas dan dampaknya semuanya, pedagang dan lain seterusnya. Banyak orang nggak makan Pak. Banyak orang nggak makan. Ya, banyak orang nggak makan. Makanya dosa kita kalau kita menghambur-hamburkan uang yang nggak produktif, yang nggak manfaat, sementara banyak saudara, tetangga, kawan yang nggak makan, dosa. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang a'ta wattaqo wasaddaqo bil husna, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Insya Allah. Yakin.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ngucapinnya susah. Siapa itu? Wa amma man, dan barang siapa bakhila yang bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Pelit, bakhila, bakhil, belit, kikir, medit, kikil, bengkriwit, ya. Wastaghna, merasa dia doang yang punya duit, merasa kaya. Ya Allah, baru segitu, ya. Ya, saya kan paling kaya di Mushola Mujahidin. Ya, baru Mushola Mujahidin doang. Keluar dikit itu juga harapan, ya. Apalagi sekecamatan, baru paling kaya semujahidin dan belagu gitu kan. Misalnya, wa amma man bakhila wastaghna, merasa kaya, merasa lebih, merasa gak butuh dengan orang. Jadi orang bakhil itu kan pikirannya yang penting dia kenyang, Pak. Yang penting anak dia kenyang, istri dia kenyang, bodoh amat orang lain. Saya amati orang-orang pelit itu, biasanya kalau untuk diri dan keluarganya, tapi kalau untuk orang, Masya Allah, ngasih pengemis 2.000 aja dicatat. Hari ini saya ngasih pengemis 2.000, catat, Pak. Dari mana tahunnya Pak Iwan? Emang dia yang cerita, dia yang cerita. Pantas orang pelit begitu. Ya Allah, pengeluaran hari ini pengeluaran. Wastaghna, jadi merasa dia doang kali yang punya duit itu kan. Istighna itu bahasa Arabnya itu merasa kaya. Istighna itu dia merasa bahwa dengan uang itu mereka ya bisa hidup karena merasa nggak butuh dengan orang pelit itu. Egois, ladenin orang pelit capek, Pak. Ya, ngumpul rokok mah dupetin, rokok orang diminta, rokok sendiri diapain tuh? Dupetin. Ya, dasar pelit. Wa kadzdzaba bil husna, nggak percaya kalau bakal dibalas oleh Allah tuh, nggak percaya. Nggak yakin. Ini Umayyah bin Khalaf tuh pelitnya luar biasa. Umayyah bin Khalaf itu, dia merasa kaya, merasa hebat, merasa kuat, merasa menang, merasa ngebutuh dengan orang, nggak percaya dengan balasan Allah, nggak percaya dengan surga, nggak percaya tentang hari akhir. Maka orang-orang model begini, fasanu yassiruhu lil usra, hidupnya akan diarahkan kepada usra, kesusahan, kesulitan, kebuntuan, kebingungan, keresahan, kegelisahan. Naudzubillah. Mentok. Habisnya sih sama-sama habis. Sampai gaji sebulan berapa, Pak? Misal 10 ya, misal. Pelit ya habis. Nggak pelit, habis juga. Itu. Tapi dapat untung berapa misalnya dagang? Tetap habis. Nggak ngasih juga habis, ngasih juga habis. Sudah ngasih aja. Bismillah. Karena kalau kita bakhila, kemudian wastaghna, kemudian wa kadzdzaba bil husna, maka Allah jamin usra, sulit, susah, mentok, resah, gelisah, gak ketemu jalan keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini perlu latihan lah. Ya, perlu latihan. Kalau nggak latihan berat, sebab wa innahu li hubbil khairi la syadid.
Wa innahu dan sesungguhnya manusia li hubbil khairi terhadap cinta harta la syadid sangat luar biasa. Demen duit itu luar biasa. Sayang banget mau sedekahin lain. Karena kalau baru dan diganti oleh Allah. Gitu. Nah, kita lihat tafsirnya wa amma man bakhila bimali falam yubadhilu fi sabilil khair wastaghna bi syahwatid dunya an na'imil akhirah wa kadzdzaba bi'iddatillah minal halafil hasan fasanuhayyuhu lil khoslatil mu'diyati ila syiddah kadukhulin nar. Akhirnya kesulitan itu tidak hanya di dunia, Pak. Di alam kubur orang pelit kuburannya sempit. Di akhirat tempatnya di mana? Di neraka. Neraka susah nggak? Susah. Resah, gelisah, payah. Coba alamatnya orang pelit tahu nggak di mana, Pak? Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu orang pelit. Sampean bergaul sama orang pelit enak apa enak? Males nemeninnya, Pak. Coba. Makanya ba'idun minan nas, jauh dari orang. Ya, maunya egois, menang sendiri, banyak sendiri, gak mau nemenin yang lainnya. Coba kalau orang suka berbagi, suka nolong, karena kadang orang pelit duit itu pelit segala-galanya, Pak. Dimintain tolong aja ya berat, mintain tolong tenaga, mintain tolong apalagi ilmu. Orang pelit susah. Karena orang pelit kadang tuh nggak duit doang, kan? Ilmu pelit, tenaga pelit, pengetahuan pelit. Makanya ya akhirnya Allah marah orang-orang seperti itu. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Dan Allah janji kalau kamu ngasih yang lain lagi, kita tambahin. Nggak mau ngasih. Marah Allah. Dah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tafsirannya wala yanfa'uhu maluhu alladzi jama'ahu fid dunya idza mata. Wa ma yughni ay wala yanfa'uhu, tidak akan memberikan manfaat apa-apa maluhu hartanya. Alladzi jama'a yang telah dikumpulkannya, jama'ahu fid dunya ketika di dunia, idza mata ketika mati. Ya. Sampai kontrakan berapa pintu, Pak? Berapa pintu? Ada 40. Enggak punya.
Sawah berapa hektar? Yuk kita sama-sama diskusi. Kita harta banyak, kontrakan banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Itu kontrakan di bawah kah? Tidak. Oleh karena itu, para jamaah sekalian dirahmati Allah, niat wakaf, Pak. Niat wakaf. Tidak harus berupa banyak, tidak harus banyak, harus niat. Bab saya baca dalam surah Al-An'am itu, harta yang telah dikumpulkan oleh kita itu bisa kita bawa mati ketika digunakan di jalan Allah. Mereka yang pelit wa mayughni anhu malu idza taradda, udah gak berguna apa-apa, menyesal. Di dunia bikin ribut anaknya entar, ya kan? Makanya sering saya sampaikan, saya kalau ditanya, daripada diwariskan anak kepada anak, harta kepada anak, lebih baik dihibahkan. Lebih baik dihibahkan kepada anak daripada diwariskan. Ketika kita hibah atau sedekah kepada anak kita masih hidup, itu pahalanya kita adalah jelas untuk kita. Ketika waris beda, itu udah haknya anak. Haknya anak. Sampean kan lebih tahu anak sampean yang nomor 1 karakternya begini, nomor 2 karakternya begitu, nomor 3 karakternya seperti ini dan itu. Oh, kamu yang karakternya begini ini loh, kamu yang ini loh, kamu yang ini loh, gitu. Kalau saya lebih setuju, gak usah diwariskan, dihibahkan aja nih, kamu, nih kamu, nih kamu. Orang tua juga pahalanya dan mulai dia hidup udah dapat, ya kan? Anak juga senang, ya kan? Iya, nggak bikin ribut, meninggal dunia tenang gitu. Gitu. Makanya sering saya sampaikan, anak gak usah banyak-banyak ditinggalin. Cukup rumah satu-satu, tanah 500 meteran, pendidikan sampai doktor, cukup nggak? Cukup nggak, Pak? Cukup, nggak usah banyak-banyak. Nih kamu 500, kamu 500, rumah satu-satu sampai doktor. Cukup, masa kurang sih? Sisanya kita wakafkan. Bismillah ya Pak ya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita niatkan bismillah. Kenapa? Karena wa mayughni anhu maluhu idza taradda. Tidak ada manfaatnya ketika kita tumpuk begitu meninggal dunia anak ribut. Kamu ini, ya kan? Nah, ini wakaf, tenang kita. Tulis dari sekarang, Pak. Gitu. Jangan begitu innalillah, anak pada bingung. Yang badannya gede, ya ngambilnya banyakan. Iya. Payah. Jangan, kita jadi orang tua harus berupaya sekuat tenaga. Yang paling bagus harta itu adalah disedekahkan sebelum kita meninggal dunia, daripada sudah cengap-cengap baru kita sedekah. Lah, udah cengap-cengap nggak usah sedekah juga, udah miliknya ahli waris itu mah, ngapain nggak mau sedekah? Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang kita kaji, yang kita pelajari, Allah memberi kekuatan kepada kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga jalan-jalan kemudahan menuju surganya Allah bisa kita raih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu benar suara selesai. Suara Isya tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi